Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Di dalamnya terkandung syariat-syariat yang sesuai dengan kondisi umat pada masa itu. Kemudian Allah menyebutkan pula di dalamnya tentang para nabi yang kelak akan diutusnya berdasarkan pengetahuannya. Di antara berita gembira yang disebutkan dalam kitab Taurat ialah berita tentang kedatangan Rasul kita yang mulia yang ditujukan kepada Nabi Musa. Berita gembira tersebut berbunyi sebagai berikut, kelak aku akan menjadikan di antara mereka seorang nabi seperti engkau dari kalangan saudara-saudara mereka, dan aku akan menjadikan kalamku, firmanku, melalui mulutnya, kemudian ia berbicara kepada mereka tentang segala sesuatu yang aku perintahkan. Barang siapa tidak menaati sabdanya yang dikatakannya atas namaku, maka akulah yang akan menghukumnya. Adapun mengenai nabi yang berani lancang berbuat takabur dan berkata atas namaku padahal aku tidak menyuruhnya, atau ia berkata atas nama Tuhan lain, maka hendaknya ia dibunuh. Bila engkau ingin membedakan nabi yang benar dan nabi yang dusta palsu, berikut adalah petandanya untuk engkau ingat, yaitu bahwa apa yang dikatakan oleh nabi atas nama Rab, sedangkan Rab tidak mengatakannya, dan ia hanya semata-mata berdusta dengan maksud ingin mengagungkan dirinya, engkau tidak usah takut terhadapnya. Yahuda berkata bahwa subjek berita gembira ini adalah Yosua bin Nun, pengganti Nabi Musa, padahal mereka masih tetap menunggu seorang nabi lain sewaktu mereka berada di masa Al-Masih selain Al-Masih itu sendiri. Mereka mengirimkan utusan kepada Yahya Yohanes, si pembaptis untuk menanyakan tentang kedudukan dirinya. Untuk itu mereka mengatakan, apakah engkau Elia? Yahya menjawab, bukan. Lalu mereka bertanya lagi, apakah engkau Al-Masih? Yohanes menjawab, bukan. Mereka bertanya kembali, apakah engkau seorang nabi? Yohanes menjawab, bukan. Lalu mereka berkata, mengapa engkau membaptis jika memang engkau bukan Elia, bukan Al-Masih, dan bukan pula seorang nabi? Kesaksian ini menunjukkan bahwa kitab Taurat menyatakan berita gembira tentang Elia, Al-Masih, dan seorang nabi lainnya yang masih belum datang hingga zaman Nabi Isa alaihi salam. Selanjutnya kitab Taurat pun mengatakan tentang sifat dan ciri khas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia seperti Musa. Telah dinaskan pula pada akhir kitab Ulangan bahwa tidak akan ada seorang nabi lagi yang seperti Nabi Musa di kalangan Bani Israel. Telah disebutkan pula di dalamnya berita gembira yang menyatakan bahwa nabi yang berdusta atas nama Allah dibunuh. Hal ini mirip dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran melalui firman-Nya, yang artinya, seandainya dia, Muhammad, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Al-Quran, Surat Al-Haqqah, ayat 44-46. Nabi kita tinggal bersama musuh-musuh bebuyutannya dari kalangan kaum musyrikin dan orang-orang Yahudi selama 23 tahun sambil menyeru mereka untuk beribadah kepada Allah. Sekalipun demikian, Allah memelihara diri Nabi Muhammad dari gangguan mereka. Untuk menenangkan hatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya yang artinya, Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Quran Surah 5 Al-Maidah, ayat 67. Apakah terhadap hal tersebut Allah tidak mampu melakukannya? Dia Maha Kuasa terhadap segala sesuatu dan Maha Kuasa untuk menurunkan azab terhadap orang yang menuduh Nabi berkata dusta, dan Dialah yang berfirman, yang artinya, bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakan dusta terhadap Allah. Maka jika Allah menghendaki, niscaya dia mengunci mati hatimu, dan Allah menghapuskan yang batil dan membenarkan yang hak dengan kalimat-kalimatnya. Al-Quran, sesungguhnya dia maha mengetahui segala isi hati. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 24. Berita gembira tersebut telah memberikan informasi kepada kita semua tentang tanda-tanda yang dengan itu kita dapat membedakan nabi yang benar dan nabi yang dusta, yaitu melalui ramalannya yang tepat terhadap apa yang akan terjadi di kemudian hari. Memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak memberitakan hal yang akan terjadi di kemudian hari, kemudian ternyata kejadiannya sesuai dengan apa yang telah dikatakannya. Di antara berita-berita tersebut ada yang tidak dapat ditelaah dengan cara ramalan atau dugaan akal, yaitu seperti berita yang dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Kekaisaran Romawi kelak akan dikalahkan oleh Kerajaan Persia dengan kekalahan yang sangat parah, sehingga digambarkan oleh Nabi bahwa orang-orang Persia hampir saja menguasai Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Romawi. Selanjutnya digambarkan pula oleh Nabi bahwa orang-orang Romawi beberapa tahun kemudian berhasil menghimpun kekuatannya, lalu mereka dapat merebut kembali kekalahannya beberapa tahun yang silam.
Dapat disimpulkan bahwa berita yang tepat itu tiada lain hanyalah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala belaka. Oleh sebab itu, sebagian kaum musyrikin yang terdiri dari kaum Quraisy merasa heran sekali dengan ketepatan ramalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga disebutkan bahwa sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaruh dengan mereka, dan ternyata kejadiannya sesuai dengan apa yang telah diberitakan oleh Nabi berdasarkan wahyu dari Allah. Akhirnya sahabat Abu Bakar berhasil meraih kemenangan dari taruhannya itu. Hal tersebut merupakan sekelumit dari banyak hal yang keterangannya akan menyusul nanti, insya Allah secara terperinci. Al-Qadi, Iyad mengatakan dalam kitab As-Sifah bahwa, Atta ibnu Yusar pernah bertanya kepada sahabat, Amr ibnul Ash radhiyallahu anhu tentang sifat Rasulullah. Amr ibnul Ash menjawab, ya memang, demi Allah, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah disebutkan sifat-sifatnya dalam kitab Taurat sesuai dengan sebagian sifatnya yang disebutkan oleh firman-Nya, yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 45. Berita dalam kitab Taurat tersebut mengatakan, demi memelihara kaum yang umi, buta huruf, engkau adalah hamba dan rasulku. Kunamaka engkau Al-Mutawakil, orang yang bertawakal, yang tidak keras, tidak berhati kasar, dan tidak bersuara gaduh di pasar-pasar. Dia tidak menolak keburukan dengan keburukan yang lain, tetapi Dia pemaaf dan pengampun. Allah tidak akan mematikan Lia sebelum agamanya tegak kokoh sehingga mereka mau mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, sebelum Allah membukakan mata yang buta dan telinga yang tuli serta hati yang terkunci. Al-Qadi Iyad meriwayatkan hal yang serupa melalui sahabat Abdullah ibnu Salam radhiyallahu anhu. Dahulu, Abdullah ibnu Salam adalah pemimpin orang Yahudi, tetapi ia tidak menghiraukan kedudukannya itu, dan dengan sukarela ia masuk agama yang lurus, yaitu agama Islam. Demikian pula Ka'ab al-Ahbar, bekas pendeta Yahudi, ia berbuat serupa. Menurut riwayat lain yang disebutkan dalam kitab Taurat sehubungan dengan berita gembira tentang Nabi Muhammad adalah seperti berikut ini, tidak pernah mengeluarkan perkataan keras sekalipun di pasar-pasar dan tidak pula pernah mengatakan hal-hal yang tidak senonoh. Aku selalu membimbingnya kepada setiap perbuatan yang indah, baik. Aku memberinya semua akhlak yang mulia. Aku jadikan ketenangan sebagai pakaiannya, kebaikan sebagai lambangnya, takwa sebagai perasaannya, hikmah kebijaksanaan sebagai perkataannya, jujur dan menepati janji sebagai wataknya, pemaaf dan berbuat yang makruf sebagai akhlaknya, adil sebagai perjalanan hidupnya, perkara yang hak sebagai syariatnya, hidayah sebagai imamnya, Islam sebagai agamanya, dan Ahmad sebagai namanya. Aku memberinya hidayah sesudah tersesat, aku mengajarinya sesudah bodoh, aku mengangkat sebutannya sesudah ia tidak dikenal, aku meninggikan derajatnya sesudah ia tidak dianggap, aku memperbanyak pengikutnya sesudah sedikit, aku membuatnya berkecukupan sesudah ia miskin, aku mempersatukan dengannya sesudah berpecah belah, aku merukunkan hati-hati yang bertentangan melaluinya, kecenderungan yang berbeda-beda dan bangsa yang bermacam-macam, dan aku menjadikan umatnya sebagai umat yang paling baik di antara umat manusia. Nabi Musa alaihi salam memberitakan tentang sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Taurat. Nabi Musa menurunkan firman Allah sebagai berikut. Dia adalah orang yang jujur lagi terpercaya, hambaku yang bernama Ahmad adalah pilihanku, tempat kelahirannya di Makkah, dan tempat hijrahnya adalah Madinah atau Taiban dan umatnya adalah orang-orang yang selalu memuji kepada Allah setiap saat. Berita gembira dalam kitab Injil. Nabi Isa alaihi salam memberikan berita gembira kepada kaumnya dalam kitab Injil tentang Farkalit yang artinya sama dengan Muhammad atau Ahmad. Ini dibenarkan oleh Al-Quran melalui firman-Nya, yang artinya, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, bernama Ahmad Muhammad. Al-Quran Surat Ash-Shaf, ayat 6. Nabi Isa menceritakan tentang ciri-ciri khas Farkalit ini dengan gambaran-gambaran yang tidak sesuai kecuali kepada Nabi kita. Selanjutnya Nabi Isa mengatakan bahwa dia, Muhammad, mencela semua umat manusia atas kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan, dan dia mengajarkan kepada mereka semua perkara yang hak karena dia tidak mengucapkan kata-kata dari dirinya sendiri tetapi hanya menyampaikan apa yang telah didengarnya dari wahyu Allah. Ciri khas inilah yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim melalui firman-Nya, yang artinya, dan tiadalah yang diucapkannya itu, Al-Quran, menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
Al-Quran Surat An-Najm, ayat 3-4. Disebutkan pula dalam kitab Injil Barnabas tentang nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara jelas, tetapi sangat disayangkan kitab Injil Barnabas ini, yang baru saja ditemukan, tidak lama kemudian disembunyikan oleh tangan-tangan jahil. Wallahu alam bisawab.